Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di kanal Safar Nurhan. Kali ini kita di episode keempat dari Bicara Buku. Dan kali ini kita bersama Ang Tirta. Sini dulu Ang. Siap. Udah lama. Nggak ngobrol bareng di sini. Yo. Jadi saya sibuk biasa lah, ada kerjaan lah. Kerja literasi. Kerja kebudayaan. Seperti yang kalian lihat di judul, kami akan membahas satu buku baru dari Anagram yang berjudul apa, Yang? Sentimentalisme Calon Mayat. Nah, ini karya dari Bapak Sony Carsono. Siapa Bapak Sony Carsono? Kamu lah yang jelasin. Oke. Sony ini adalah sekarang dia berada di Korea Selatan sebagai asisten profesor dosen Asia Tenggara, dan sebenarnya dia ini dulu aktif di La Sastra, nulis cerpen, tapi menghilang di masa-masa mudanya umur 20-an, menulis cerpen terkenal, bagus. Habis itu menghilang. Terus 20 tahun kemudian muncullah buku ini. Begitu sekilas tentang Sony Carsono. Ada tambahan? Pegang kalau mau. Ya, aku sih sebenarnya kurang tahu Sony Carsono sebagai penulis ya. Dalam arti Sony ini kan dikenal sebagai penulis cerpen di Kompas sekitar tahun 90-an ya kan, Far? Ya. Nah, kebetulan aku bukan seorang pembaca cerpen-cerpen Kompas yang tekun lah ya gitu. Aku paling baca mungkin dulu baca cerpennya Seno atau Budi Dharma gitu ya. Aku nggak begitu kenal nama Sony Carsono gitu. Terus ketika beberapa waktu sebelum buku ini akan diterbitkan oleh Anagram gitu, sempat cerita atau sempat dikasih tahu draftnya Surabaya Joni. Nah, Surabaya Joni ini salah satu cerita yang ada di buku ini. Siapa ceritain? Doni sama Hamzah kalau nggak salah. Nah, dari situ kemudian aku baca salah satu cerpennya, yaitu Sentimentalisme Calon Mayat. Yang ada di sini juga. Yang ada di sini juga, yang jadi judulnya. Nah, cerpen itu memang terbit di Kompas beberapa tahun yang lalu. Berapa lah? 94. Ya, 90-an lah gitu. 90-an. Yang 2000 nih hanya Surabaya Joni. Yang 2002. Nah, aku sih ya nanti kita bahas ya. Dari situlah aku mengenal Sony Carsono gitu. Jadi ketika akhirnya buku ini benar-benar diterbitkan oleh Anagram, aku mulai baca cerpen-cerpen Sony Carsono yang lain gitu. Aku malahan tidak pernah baca buku cerpennya. Sama sekali. Sentimentalisme itu belum pernah baca. Jadi aku tuh baca semuanya di sini. Jadi waktu Doni atau apa ngomongin Sony Carsono, kamu nggak paham? Iya. Paham konteksnya, yang mereka pahami bahwa ada orang ini paham, tapi nggak excited gitu loh, mungkin tidak antusias. Bahannya aja. Ya, oke sih, syukur apa semua. Nah, si Hamzah bilang, wah ini Sony Carsono dulu gini. Oke. Dan memang teman-teman Jogja itu banyak memang pernah mencari itu Sony Carsono ini, pernah dibahas lah, tapi sekali lagi seperti kamu yang tidak terlalu berminat dengan ya bacaan kita kan awal-awal bukan sastra gitu, bukan cerpen, jadi tidak terlalu antusias gitu. Ya biasa aja gitu, biasa aja.
Nah, Makanya ketika Sony ini buku komputernya terbit, Far, banyak yang bilang ini seperti apa ya, anak sastra yang pulang, yang pulang kemana dulu? dari Korea pulang ke Indonesia. pulang kampung dari Korea Selatan ke Indonesia. Nah, tapi sebelum kita bahas apa bukunya, ini Sony tuh kayak misterius. Aku menangkap seperti itu. Gimana? Maksudnya tadi yang aku katakan tadi, dia nulis tulisannya bagus. Katanya di masa itu. Di masanya itu dan dibicarakan. Terus banyak yang bertanya-tanya, kok orang ini sudah tidak ada lagi, menghilang. Misalnya gini, misalnya gini, Zenhae kan, misalnya Zenhae nulis di tahun 90-an, masih ada sampai sekarang. Nggak ada. Oh ada, terakhir yang kemarin kita bahas. Iya, maksudku mereka menulis, terus nama dia di sastra masih ada. Nur Dewanto begitu, Abrizal Malang gitu, atau siapa lah yang muncul, tapi dia masih bertahan hingga sekarang. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya itu bagus, Far. Bisa keluar dari sastra itu bagus. Nah, justru itu kan orang bilang kita nggak bisa keluar dari sastra, iya kan? Iya. Tapi terbukti nih, si Sony Carsono bisa membuktikan itu bahwa dia keluar dari. Tapi sekarang Sony ini aktif lagi di medsos, Far. Kayak kangen juga ya sama sastra gitu kayaknya. Lebih tepatnya kangen gibah. Kangen gibah ya. Kangen gibah. Bukan sastranya tapi gibahnya. Gibah sastra itu yang bagus. Nah, apa tadi aku bilang ya? Misterius. Orang mencari-cari dia apa semua kok nggak ada. Bahkan ada yang berinisiatif kumpulin naskahnya gitu kan. Terus intinya begitulah. Jadi kehadiran buku ini itu seolah-olah menjawab bahwa orang ini memang ada. Iya kan? Tidak sebatas omongan dari mulut ke mulut, mitos ya. Seperti, kan ada itu yang nulis di blog yang Martin Suryajaya menanggapi itu. Aku nggak tahu. Jadi ada Martin, dia menanggapi satu blog. Dia blog itu membahas atau mengkritik sastra Indonesia. Nah, tapi blog itu nggak jelas siapa pemiliknya. Tapi orang suka baca. Sampai-sampai Martin mengkritik itu. Nah, sosok Sony ini adalah hal yang begitu misterius. Hadirlah dia, dan yang menghadirkannya adalah anagram. Sentimentalisme calon mayat akhirnya. Nah, ini dia. Sentimentalisme calon mayat. Sony Carsono. Kumpulan cerita diterbitkan oleh Anagram. Nah, silakan mau bahas yang mana? Ya mungkin kita perlu kasih tahu juga, Far, di dalam buku ini ada beberapa cerpen. Saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerpen dan 1 cerpen yang sangat panjang, yaitu yang tadi udah disebut Surabaya Joni. Sebagian besar dari cerpen tersebut, yang ke-7 cerpen tadi, memang cerpen-cerpen yang sudah pernah terbit di media, terutama Kompas, dan 1 yang baru itu Surabaya Joni gitu. Surabaya Joni kayaknya belum. Memang sudah pernah dipublish belum ya? Nah, ini Surabaya Joni, pikiran, ucapan, dan tindakan saya seperti dipaparkan kepada Peter Jasmani. Di Kidung, majalah Dewan Kesenian Jawa Timur. Ditulis pada Desember. Gila juga ya, masa setebal apa majalahnya ya? Makanya bisa kasih ruang buat sepanjang ini. Iya, berarti hebat memang si Sony. Nah, lanjut. Nah, ketika aku mulai baca kumpulan cerpen ini, aku membayangkan aku sedang membaca cerpen media massa, cerpen koran yang ditulis di tahun 90-an. Konteks kapan cerpen itu ditulis adalah di tahun itu.
kenapa aku perlu merasa seperti itu? Supaya apa yang aku baca ini memiliki apa ya? Kok relevansi yang lebih jelas mengapa cerpen ini ditulis. Misalkan salah satu cerpen yang bercerita tentang Marsina. Judulnya itu adalah Meteoroid. Meteoroid. Jadi Meteoroid itu ceritanya tuh agak-agak konyol ya. Agak-agak konyol tentang seorang mayat yang kembali hidup karena meteor jatuh ke kuburannya. Ya kan? Kemudian mayat itu dibawa oleh seseorang perempuan dan diekstrak isi kepala atau intinya diekstrak kembali ingatannya atau data-data tentang kehidupan orang tersebut, bahwa ternyata dia seorang pemilik perusahaan yang mempekerjakan buruh-burunya seperti robot. Betul. Iya kan? Salah satu si perempuan itu bernama siapa? Bukan Marsina. Sumira. Oke. Jadi diganti menjadi Sumira bukan Marsina. Tapi konon landasannya dari Marsina. Nah, itu menurut aku salah satu contoh supaya ketika kita membaca cerpen ini konteks zamannya jadi lebih relevan gitu. Betul. Memposisikan cerpen ini sebagai cerpen ditulis di tahun 90-an. Gitu. Dan menariknya ini si Sony dia kan mengambil dari Marsina. Dia mengisahkan Marsina itu dengan nama Sumira kan. Tapi tidak seperti pada umumnya cerita buruh lainnya. Kalau cerita buruh lainnya itu kan yang saya baca misalnya itu melawan kapitalisme, terus mengorganisasikan massa sehingga kita melawan oligark, melawan perusahaan, mengumpulkan massa dengan berdarah-darah apa semua. Tapi si Sony mengemasnya itu dengan ilmuwan, robot dan teknik-teknik seperti itu yang kayaknya jauh dari sastra gitu atau sastra perjuangan. Ini kok seperti sastra siapa ini? Futuristik, science-tik gitu. Istilah bukan apa ya? Yang science fiction. Iya, science fiction kan. Padahal misalnya mayat kejatuhan meteor terus hidup terus dilihat badan tubuhnya, ternyata ini udah melampaui cantik itu luka ini. Iya enggak? Aduh. Cantik itu luka kan kita tahu lah. Kenapa? Kan sama-sama mayat hidup. Cinta itu luka tiba-tiba aja hidup gitu. Tiba-tiba hidup. Tidak ada motifnya. Pakai mistis aja gitu ya. Enggak ada motifnya. Dia dihidupkan oleh apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Tiba-tiba hidup aja gitu ya. Gagal itu novel. Soalnya ini pemikirannya di luar pemikiran sastrawan Indonesia gitu. Meteor. Beyond. Bisa-bisanya gitu ya. Mayat hidup kejatuhan meteor. Karena kejatuhan meteor. Nah, saya melihat cara mengemas si Sony itu bagus itu ya. Dan ini dia masih umur 20-an loh. Itu Sony 20-an. Umur 20-an. Ini dijelaskan oleh juga Afrizal Malna dalam epilognya Afrizal dalam kita umur 20-an masih belajar nulis, Pak. Bukan masih belajar nulis, masih belajar baca. Masih belajar baca. Baru kenal sastra Indonesia. Bahkan masih prakenal ya. Ada juga kan istilah cetak pasca cetak. Jadi kami ini prakenal. Dia di umur 24 itu sudah menulis sentimentalisme calon mayat. Nah, apa lagi? Ya itu aku. Kamu lanjut. Cerpen lain apa yang menarik buatmu? Aku sih baca keseluruhannya si ceritanya si Sony ini. Mungkin terlalu preferensiku langsung ini ke arah
si Iwan Simatupang. Ini mungkin sekali lagi karena mungkin pengetahuanku masih dikit. Ya tahu lah. Tahu lah. Tahu lah ya. Tadi karena prakenal tadi tuh. Jadi aku mengingat Kalau bacaanmu sastra luar, pasti kamu akan menyebut sastra luar. Ya karena bacaan masih sastra Indonesia ya, Iwan Simatupang yang kamu sebut. Enggak, Kalau misalkan Doni yang baca, dia akan mungkin nyebut siapa namanya yang dia suka itu, yang sastrawan Amerika, yang gempa siapa? gempa waktu. Oh iya. Kurt Vonnegut. Lah itu sama futuristik gitu kan, science fiction. Aku bukan temanya malahan. Oh, bukan temanya. Cara dia mengeksekusi ini cerita itu aku merasa ada apa? Absurd gitu ya. Iya, itu gaya-gaya si siapa? Gaya-gaya si Iwan. Coba bayangkan ya, di sentimentalisme calon mayat itu dia pasien. Terus ada apa bukan keranda ya, apa yang didorong rumah sakit itu, mayat masuk keluar gitu. Dia langsung terpikir mau eksekusi, mau bercinta dengan dengan sosok mayat itu. Sakit gitu ya. Itu aku bayangkan seperti si Iwan Simatupang dalam satu cerpennya yang Tingkat Kelurus Dengan Langit. Yang dia dia sedang dalam posisi sakit, terus ada teman pasiennya di samping ngobrolin apa gitu. Itu kayak aneh, tiba-tiba aneh gitu loh. Nah, aku merasa ada keganjilan yang aku baca. Keganjilan cerita dari sosok semua sosok ini. Apa sosok yang dalam tokoh-tokohnya si Sony. Bukan temanya, tapi cara eksekusinya itu yang aku merasa melihat ada si Iwan Simatupang di situ. Ya, aku merasa memang kalau boleh bilang ya, tokoh-tokoh atau di sini Sony sebagai narator ya, menceritakan tokoh-tokohnya itu ya sebagai orang-orang yang sakit, Far. Ya kan? Di sentimentalisme calon mayat ini ya kisah tentang seseorang yang memperkosa mayat. Iya kan? Sakit kan? Sakit banget. Sakit itu. Gila itu. Nah, menariknya adalah sentimentalisme calon mayat ini aku membaca sebagai cerita tentang apa ya? Cerpennya atau anak terhadap ayah. Oh iya, betul. Ya kan? Bagaimana dia punya istilahnya daddy issue, punya masalah dengan ayahnya waktu kecil gitu. Ayahnya tiba-tiba menghilang, sampai dia merasa kehilangan sosok ayah gitu. Dalam arti dia besar tumbuh tanpa ayah gitu, dan ketika ayahnya tiba-tiba pulang begitu saja, dia merasa marah yang tapi tidak jelas gitu. Sampai akhirnya ketika ayahnya mati gitu ya, dia menyesal kenapa ketika ayahnya pulang dia tidak sempat untuk memperbaiki hubungannya dengan ayahnya gitu. Nah, pengalaman yang masa lalu itu yang terus dia bawa sampai dewasa, sampai tua, yang membuat dia terkenang dengan ayahnya tersebut gitu, sehingga punya obsesi yang sangat ganjil gitu. Ya kan? Nah, tokoh-tokoh yang punya obsesi ganjil atau dalam tanda petik sakit jiwa ini juga kita temukan dalam cerpen lain gitu ya. Semua gitu ya. Bahkan cerita yang paling receh ya. Judulnya egois apa sih? Bunga. Kembang egois. Seikat kembang egois. Ini receh banget ini. Ini cerita tentang seorang pemuda yang terobsesi sama film, bagaimana seorang lelaki merayu perempuan dengan mawar gitu. Ya. Sehingga dia berpikir, loh boleh juga nih, mungkin kalau aku memberi seikat mawar kepada gadis yang aku suka, namanya siapa, Far? Ingat gak?
lupa. ya. Mungkin dia akan menerima cintaku gitu kan. Waduh. Ternyata Sampai harga mawar itu mahal sekali, Far. Itu seharga uang bulanan kosnya. betul. Dia bela-belain beli mawar itu gitu kan. Nah, menariknya ini kocaknya itu ketika di bis, ketika dalam perjalanan ke rumah ceweknya itu bertemulah dia dengan kakek tua gitu, kakek tua yang sedang sakit. Dan recehnya aku berpikir jangan-jangan itu, dan aku berpikir ya, Pengalaman pribadinya Sony. enggak, recehnya pikiran aku, kakek itu adalah kakeknya si perempuan. Receh banget ya. Jadi tiba-tiba kakeknya itu mau mati gitu, minta tolong ke si pemuda itu, tolong nak bawa saya ke rumah sakit atau bawa saya ke rumah, saya mau mati, dompet saya ada di kantong gitu. Nah si tokolaknya pemuda ini galau gitu, aduh ini aku udah habis-habisan ngabisin uang bawa mawar buat gadis yang aku suka, diminta nganter orang mau mati nih gitu. Bingung kan dia, sampai akhirnya dia dengan sampai hati meninggalkan si kakek itu demi si perempuan. Posisinya sudah mati ternyata. Itu tega benar itu. Dan ternyata kemudian ketika dia sampai rumah si ceweknya, ternyata si ceweknya lagi pergi. Konon pergi kata pembantunya. Ya, ternyata dia terus sudah tahu dari mana sih bahwa dia dari temennya. Dia dibohongin oleh pembantunya. Jangan-jangan memang sebenarnya emang diusir secara halus dengan jangan-jangan dia tidak pergi ke jangan-jangan di rumahnya jangan-jangan gitu. Di rumahnya doang karena memang nggak suka aja dengan setoko itu. Nah itu satu sisi cerita cinta yang tragis ngenes gitu, satu sisi juga cerita yang kurang ajar gitu loh, lebih memilih merayu perempuan ketimbang menyelamatkan kakak yang mau mati gitu. Jadi dia dikasih dua pilihan gitu ya. Kamu mau merawat anak kakek ini, dalam artian kalau kamu merawat ini berarti demi kemanusiaan yang kamu mau perjuangkan, ya kan? Sedangkan ketika kamu melanjutkan tujuanmu, cintamu berarti hanya dua bukan hanya dua, egois kembang itu seikat kembang egois, bahwa kamu rela tinggalkan kemanusiaan demi cintamu yang tolol itu, dan cinta tololmu itu ternyata itu tidak dibalas oleh perempuan itu. Ini satu cerminan asik. Satu cerminan ke kita, bahwa siapa tahu kalau kamu memperjuangkan kemanusiaan di situ, cintamu akan ngekor. Masalahnya yang kamu perjuangkan cinta dulu, kemanusiaan akhirnya terabaikan. Ada dua pilihan yang sebenarnya kalau saya akan pilih kemanusiaan di atas. Siapa tahu habis kemanusiaan ada cucunya kan. Ada cucunya yang mau sama saya kan gitu. Apalagi mau bahas Surabaya Johnny. Nah, kita terakhir aja Surabaya Johnny. Direkam dulu. Ini sudah 23 menit ini. Tidak sesuai rencanamu itu. Kirain bakal cuma 5 menit ya? Iya, nggak mungkin lah. Nah, Surabaya Johnny ini ada subjudulnya, Far ya. Subjudulnya itu adalah pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, sebenarnya itu sebuah olok-olok terhadap buku biografinya Soeharto. Ya kan? Kenapa seperti itu? Saya pikir karena memang cerita di dalam cerpen Surabaya Johnny itu memang tentang Orde Baru. Oh ya. Ya kan? Itu diulas juga oleh siapa? Afrizal gitu kan. Aku malah belum baca itu epilognya Afrizal. Jadi ibarat kata kayaknya cerpen ini taruh di paling belakang, paling panjang, karena memang ini jadi semacam akumulasi dari cerita-cerita sebelumnya yang mungkin sebenarnya berlatar Orde Baru tapi masih tipis-tipis gitu. Karena seperti yang kita tahu ya,
di masa Orde Baru itu kan kita kesulitan untuk menulis cerita-cerita yang serius ya, film-film yang serius yang nyerempet-nyerempet ke politik, sehingga muncullah karya-karya yang picisan, pop atau obskur yang sebagai bentuk apa ya, kreativitas akan adanya represi di masa Orde Baru gitu. Nah, cerita-cerita picisan tadi tentang yang kamu bilang ini cerita tentang Marsinah diubah jadi sebuah cerita yang science fiction gitu ya. Cerita ataupun cerita yang lain gitu. Nah, di Surabaya John ini aku rasa lebih apa ya, lebih gamblang konteks Orde Barunya gitu. Karena di situ dia banyak membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di masa Orde Baru. Ya. Gitu. Menariknya memang apa ya, inilah yang membuat Sony ini ketika menulis Surabaya John ini seperti melampaui zamannya. Gitu. Melampaui zamannya dalam arti di masa itu belum ada penulis Indonesia gitu, sastra Indonesia yang melakukan sastra eksperimental atau spekulatif seperti yang dilakukan oleh Sony gitu. Ya. Mungkin di tahun 2000-an 10 ke atas gitu ya, atau 5 atau 10 tahun belakangan kita mengenal kayak kiat sukses Hancur Leburnya Martin Suryajaya gitu ya, atau cerpen atau novel eksperimental dari penulis-penulis baru sekarang gitu. Tapi ketika kita baca Punya Sony ini loh, itu jadi kayak udah ya sudah Sony duluan sebenarnya, dan lebih canggih gitu. Sorry to say ya untuk yang lain ya. Sorry nih Martin Suryajaya ya. Kalau Surabaya John ini udah terbit duluan, kayak kiat sukses Hancur Lebur nggak dapat penghargaan Badan Bahasa kayak Pak. Betul. Si Afrizal juga tulis itu di epilognya bahwa kiat Hancur Lebur itu seolah-olah itu pertama gitu. Tapi kalau kita tengok lagi di Surabaya Johnny, itu melampaui. Saya kira Sony terlalu kuat memasang standar sastranya, memasang standar Indonesia sastra Indonesia ke dirinya itu terlalu kuat. Mungkin dari itu juga sehingga dia menjauh dan bisa keluar dari itu. Sudah kuat ini standarnya, bahwa standar bagus menurutku ini. Karena tidak ada lagi tulisan bagus menurut dia yang dihasilkan, bas daripada jelek ya saya keluar aja, terakhir aja tuh di Surabaya Johnny gitu, langsung fokus ke mungkin kayaknya aku sebelum berhenti menulis sastra Indonesia, sebelum aku meninggalkan sastra Indonesia, aku bikin satu karya habis-habisan, dan itu Surabaya Johnny. Kamu tahu Afrizal itu ya, nyaris 80% yang dia ulas hanya Surabaya Johnny. Yang dia tulis di situ, dia kutip pernyataan Surabaya Johnny, yang lain tidak. Ya apalagi? Menurutmu kan gini, Badan Bahasa kan bulan Oktober itu ya, bulan bahasa ya. Apakah ini masuk nggak? Ya prediksi. Anagram harus kirim lah. Pertama harus kirim, yang kedua ini perlulah masuk lah. Supaya apa ya? Supaya Sony menulis lagi, ya kan? Siapa tahu setelah menimba ilmu banyak di Korea, dia akan menulis karya sastra yang lebih liar lagi dari ini, yang lebih canggih gitu, yang lebih beyond daripada yang sastra Indonesia pada umumnya sekarang gitu, atau kan? lebih melampaui ini lagi gitu. Nah, tapi mungkin kita kan udah banyak memuji-muji karya ini, Far, gitu. Ada nggak sesuatu yang mungkin jadi semacam kekurangan atau kamu kurang suka gitu, biar pemilik anagram juga nggak terlalu besar kepala? Kalau aku sih sebenarnya bukan mengkritik atau apa.
menyayangkan aja. Menyayangkan kalau Pak Sony Karsono Baru terbit sekarang. hanya menerbitkan karya ini, tidak menulis lagi gitu. Harusnya bisa kayak Budi Dharma gitu ya. Seharusnya Sapardi gitu ya. Akademisi tapi juga tetap menulis. Betul. Gitu ya. Dan dia gini. Kita ini asingnya Pak Sony itu dia punya latar belakang pendidikan dan ilmu itu sosiologi kalau nggak salah. Dan fokus ke Asia Tenggara. Artian pasti banyak kisah yang dia dapat, cerita yang dia dapat dari bacaan-bacaan itu yang non fiksi. Hal seperti itu kalau diangkat ke fiksi itu menurutku menarik. Dia kan punya buku Orde Baru itu, tesisnya yang di LP3S kayaknya. Iya. Dan itu mungkin juga satu Surabaya Jun ini salah satu bagian dari Tapi mungkin mempelajari Orde Baru. Sony ini ya sastra itu cuma buat hiburan dia aja, Far. Iya, nggak apa-apa dia mau jadikan buat hiburan, mau jadi akan itu Mudah-mudahan dengan bukunya ini terbit lagi, cerpen-cerpen ini diterbitkan lagi, ini dia merasa punya ada alasan, oh ini ternyata nulis sastra menghibur juga nih. Mungkin seperti itulah ya. Ada tambahan? Boleh lah. Boleh. Seperti itulah. Ya, mungkin itu aja, Far. Mungkin itu. Ya mungkin itu aja yang kita obrolin. Anggaplah ini bukan sebagai ulasan tapi sebagai bentuk merayakan kembalinya anak sastra Indonesia yang hilang. Wow, sampai jumpa di video selanjutnya.